ini ditemukan beberapa pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi. Karena itu, Undang-Undang ITE sudah seharusnya direvisi lantaran hal ini menyebarkan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan akronim Undang-Undang ITE. Belakangan ini, pemerintah saat ini didorong untuk merevisi Undang-Undang ITE yang dinilai kontroversial. Rekan-rekan sekalian, kali ini coba kita perhatikan banyak pihak telah menjadi korban dari Undang-Undang ITE tersebut. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan seolah-olah hukum telah lari dari tujuannya yang semestinya dapat memberikan jalan keseimbangan, membuat ketenangan, namun perkembangan teknologi dan dinamika dalam masyarakat membuat Undang-Undang ITE ini menjadi bumerang tersendiri. Penyebaran informasi di jagat maya bagi masyarakat semestinya menjadi ruang pengetahuan dan dialektika, atau bahkan jika diolah dengan tepat, bisa juga informasi tersebut menjadi sarana partisipatif pengawasan, termasuk guna mencapai maksud tujuan Undang-Undang ITE dan mewujudkan tatanan masyarakat menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya, jadi ajang saling lapor dan kriminalisasi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pada era yang makin modern ini, inovasi teknologi digital telah menjadi bagian penting dan telah jadi bagian kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dewasa ini menjadi makin cepat serta makin banyak varian fitur canggih yang ditawarkan pada masyarakat. Semua teknologi ini tentunya bertujuan awalnya membantu aktivitas manusia. Alhasil, kini aktivitas manusia pun makin bergeser atau bermigrasi ke ruang-ruang dalam jaringan berbasis online yang dahulunya dilakukan secara offline. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah Indonesia menyadari timbullah kebutuhan akan regulasi. Kemudian, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan Undang-Undang ITE. Sejatinya, Undang-Undang ITE itu dapat diharapkan menjadi instrumen kunci dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia. Namun ternyata, dalam prakteknya menimbulkan instrumen yang syarat dengan ketentuan dan pembatasan terhadap aktivitas di dunia maya. Dan kini, keberadaan Undang-Undang ITE menjadi kontroversi dan debatable. Bahkan sebagian masyarakat menganggap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE ini menjadi overkriminalisasi. Bahkan lama-kelamaan nilai sifat tercelanya tindak pidana ini dianggap akan tergerus karena kelebihan beban hukum. Padahal perbuatan kritik, masukan, atau komentar di dunia maya itu oleh masyarakat dianggap seperti hal biasa dan menjadi bagian koreksi penyeimbang atas sebuah peristiwa yang terjadi. Rekan-rekan sekalian, coba lihat pada fenomena kasus di dunia maya. Dalam satu postingan saja sudah ada ratusan komentar yang sebenarnya bisa masuk kategori melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Apa iya mau dipolisikan semua para pemberi komentar tersebut? Kan harus disisir detail dulu. Bisa jadi informasi atau komentar dari masyarakat tersebut malah bermanfaat untuk pemerintah atau bermanfaat bagi penegak hukum dalam mengetahui telah terjadinya suatu kejahatan dan bisa saja untuk mengungkap suatu kejahatan atau pelanggaran. Di sisi lain, dalam undang-undang ini ditemukan beberapa pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi. Karena itu,
Undang-Undang ITE sudah seharusnya direvisi lantaran hal ini menyebarkan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam Undang-Undang ITE. Misalnya, pasal 27 ayat 1 termasuk juga pasal 27 ayat 3 yang banyak mendapat perhatian yang dianggap oleh beberapa lembaga masyarakat sipil bahwa pasal ini sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online. Meskipun dalam penjelasannya telah dirujuk ke pasal 310 dan 311 Kitab Undang Hukum Pidana, namun dalam prakteknya seringkali diabaikan sebab unsur penghinaan masih terdapat di dalam pasal ini. Sehingga seharusnya ke depan harus dirumuskan dengan sangat jelas formulasinya. Jadi, melihat persoalan ini, solusinya bukan dengan menghapus serta-merta pasal-pasal yang ada. Kalaupun dihapuskan akan menghilangkan perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak lain yang juga perlu dilindungi. Lagi-lagi, hal ini perlu keseimbangan bagi semua pihak. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menata kembali perumusan delik atau reformulasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang menjadi kontroversi atau potensi overkriminalisasi. Dan hal yang dianggap menjadi berkurang dalam ruang dialektika publik dalam demokrasi agar diletakkan kembali secara seimbang sesuai tujuan awal perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Termaksud menghindari formulasi jangkauan delik yang terlalu luas atau menjadikan delik ini yang memiliki jangkauan liar dalam penegakannya. Jika kita perhatikan konsideran Undang-Undang ITE secara jelas, bahwa mengakui aturan ini ditujukan antara lain untuk mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi. Jadi, ke depan dalam pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang ITE ini mesti ada tambahan atau dasar ketentuan yang memuat keharusan atau pengecualian dasarnya serta ada syarat yang tegas dan jelas batasannya. Ke depan pada revisi Undang-Undang ITE ini, misal pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, laporan hanya boleh ditindaklanjuti hanya atas pengaduan korban. Dan ada tambahan dalam pasal ini yang memuat, tidaklah dapat dipidana jika hal tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum. Atau ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Misal, seseorang yang melindungi hak kepemilikannya dan bila dia adalah korban, tidak dapat dituntut. Apalagi bila orang tersebut telah pula melakukan iktikad baik guna mempertahankan kehormatan miliknya tersebut. Selain itu, dalam revisi pasal Undang-Undang ITE ini, penegak hukum sifatnya wajib sejak awal harus pula memperhatikan sebab akibat dari sebuah kejadian. Harus taat pada asas-asas pembenar dan penghapusan pidana, termasuk mengubah pola penerapan sanksi untuk membatasi ketentuan dan penggunaan hukum pidana dalam Undang-Undang ITE. Dalam revisi Undang-Undang ITE ke depan juga semestinya mengubah sanksi yang lebih efektif melalui penggunaan sanksi administratif dan dengan cara memblokir web-web yang bermasalah dan ditambah sanksi denda bagi masyarakat yang menyalahgunakannya atau yang berbuat tindakan yang bertentangan dengan etika yang menyerang individu atau kelompok masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius. Termasuk dalam Undang-Undang ITE ini, penegak hukum wajib memberikan ruang restoratif justice dalam penyelesaiannya kepada para pihak, serta pada hukum acaranya. Harus memperkuat pengawasan pada tindakan kewenangan tertentu, harus ada izin terlebih dahulu dari pengadilan. Karena sejatinya, hukum itu untuk membuat keseimbangan hidup manusia, membuat menjadi tertata, karena apapun yang tertata diharapkan pasti lebih baik, indah, dan jadi lebih nyaman. Namun dalam prakteknya saat ini, sering ditemukan kehadiran suatu hukum atau perundang-undangan seperti hilang dari tujuan hukum atau tujuan undang-undang itu dibuat. Sehingga pada akhirnya undang-undang dilaksanakan berasa bertentangan dengan tujuannya. Padahal undang-undang itu merupakan instrumen. Kalau tidak memahami esensi tujuan hukum, maka kehadirannya bisa berdampak tidak baik, termasuk hilangnya rasa keadilan dalam pengoperasionalannya. Singkatnya, apa gunanya satu aturan kalau kehadirannya tidak difungsikan dengan optimal? Oleh karena itu,
Revisi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE harus mampu membentuk pengendalian pengaturan dalam aktivitas dunia maya agar termuat secara komprehensif melalui undang-undang, serta dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih terbuka dan berspektrum positif bagi segala bentuk gagasan dan ekspresi dengan pembatasan-pembatasan yang proporsional dan sah menurut hukum hak asasi manusia. Sebagaimana maksud Undang-Undang ITE dalam konsiderannya yang menyebutkan secara jelas bahwa aturan ini ditujukan mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi guna dapat menopang pembangunan bangsa serta mendukung pembaharuan hukum. Undang-Undang ITE ini ke depan diharapkan pula dapat memperkuat dalam upaya menjaga persatuan dan keutuhan segenap bangsa Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Presiden telah memberikan perhatian khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE ini. Alasannya belakangan ini, menurut Presiden, banyak warga masyarakat yang saling melaporkan dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam undang-undang ini. Bahwa sebagaimana nama Undang-Undang ITE yaitu ada kata informasi dan transaksi yang bermakna informasi dapat berguna sebagai sumber berita yang faktual. Jadi ide menjadi sumber pengetahuan, mensinergiskan ide dan dapat menjadi sosialisasi kebijakan. Juga dapat membantu setiap orang dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan ada kata transaksi yang bermakna mendorong kegiatan aktivitas usaha produktif serta menjadi lingkaran kegiatan usaha yang positif dan sinergis guna mendukung perekonomian nasional. Ini yang harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Undang-Undang ITE tersebut semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, serta bisa dimanfaatkan secara produktif dan berspektrum luas. Sehingga harus dihindari bila pelaksanaannya justru menimbulkan rasa kegaduhan, debatable yang tidak berkesudahan, dan cenderung menimbulkan rasa ketidakadilan. Rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan singkat perihal kajian terkait Undang-Undang ITE ini. Semoga catatan kecil dan anotasi hukum ini ada manfaatnya dan dapat menjadi perhatian kita bersama. Mari kita membangun dunia digital, bermedsos dengan sehat, santun, beretika, mengapresiasi pada tempatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling bersaing dalam produktivitas, bukan malah menghabiskan energi dengan kegaduhan yang sia-sia di dunia digital. Mari kita semua berafirmasi positif, sinergis dalam membangun bangsa, yang maknanya kita harus peduli dengan keberlangsungan bangsa Indonesia. Karena membangun sistem sama artinya membangun masa depan. Saya, Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.